Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen pembimbing. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Pengaruh tingkat roasting dan variasi jenis gula terhadap sifat fisika, kimia, dan organoleptik kopi Robusta dengan metode easy drip. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Taufik Nur Hidayat, NPM 17690011. Berikut saya akan memberikan penjelasan. Untuk pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari proposal skripsi saya ini adalah kopi olahan yang banyak beredar di pasaran dibedakan menjadi dua dari cara pengolahannya, yaitu kopi tubruk dan kopi instan. Menurut jenisnya, proses roasting atau penyangraian ada 3 tingkatan, yaitu light, medium, dan dark. Tingkat roasting tersebut yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai pengaruhnya terhadap sifat fisika, kimia, dan organoleptik kopi. Selain itu, dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui pengaruh variasi gula terhadap sifat fisika, kimia, dan organoleptik. Kemudian akan juga memberikan solusi kepada minuman kopi untuk menghilangkan ampas kopinya menggunakan metode easy drip. Untuk selanjutnya adalah rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Untuk rumusan masalah dan tujuan, saya rasa saya lewati dan langsung kepada manfaat. Yang pertama adalah mendapatkan informasi mengenai pengaruh perbedaan tingkat roasting terhadap sifat-sifat fisika, kimia, dan organoleptik kopi Robusta yang diseduh dengan metode easy drip. Yang kedua, mendapatkan informasi mengenai pengaruh variasi jenis gula terhadap sifat fisika, kimia, dan organoleptik kopi Robusta yang diseduh dengan metode easy drip. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu menciptakan formulasi yang tepat produk inovasi kopi Robusta yang diseduh dengan metode easy drip dengan tingkat roasting dan variasi jenis gula. Selanjutnya masuk kepada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, kopi Robusta. Sejak tahun 1900, kopi Robusta telah tersebar luas ke seluruh daerah tropis. Kopi Robusta dapat tumbuh lebih baik di daerah dengan ketinggian 0-1000 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dari kopi Robusta secara umum antara lain memiliki rasa yang lebih pahit, aroma yang dihasilkan khas manis, warna biji bervariasi, teksturnya lebih keras daripada kopi Arabica. Dan juga kopi Arabica mengandung banyak sekali senyawa, diantaranya yang mengandung senyawa fungsional, yaitu mempunyai antioksidan dan juga fenol yang cukup tinggi. Kemudian kafein, asam-asam lemak, sterol bebas, serta protein juga terkandung di dalam kopi Robusta. Selanjutnya adalah metode easy drip. Sebenarnya metode easy drip ini sangat sederhana, yaitu menghilangkan ampas dari kopi tersebut dengan menggunakan filter easy drip. Filter ini memiliki bahan yang sama dengan filter kertas celup, dengan prinsip penyeduhannya dengan cara menuangkan air panas ke dalam filter kopi yang telah dikaitkan dengan gelas sehingga filter akan menyaring kopi ketika kontak dengan air. Kemudian ada tingkat roasting dari kopi. Di antaranya adalah tingkat light. Biji kopi yang berwarna coklat muda mempunyai karakter ringan. Dari sisi biji tidak ada lapisan minyak pada permukaan. Level keasamannya lebih tinggi dan tingkat roasting light mengandung kafein yang lebih tinggi. Kemudian tingkat roasting medium. Kandungan gula alami sudah mulai sedikit berkaramel dan keasaman juga mulai menurun. Kualitas kopi lebih seimbang dan menonjolkan sisi rasa, aroma, dan keasaman setiap origin biji kopi. Di antara medium dan dark ada medium dark. Medium dark ini lebih kaya rasa, warnanya lebih gelap, dan lapisan minyak mulai sedikit muncul di permukaan. Rasa dan aroma menjadi lebih teridentifikasi, dan rasa kopi juga terkadang menjadi lebih spicy. Kemudian yang terakhir adalah tingkat dark.
variasi jenis gula. Di penelitian kali ini saya menggunakan 3 jenis gula untuk menjadi pemanis dalam kopi tersebut. Gula yang pertama adalah gula pasir sebagai kontrol. Kemudian 2 gula yang lain adalah gula aren dan juga gula kelapa. Pada gula aren memiliki sifat hangat dan rasa manis yang alami, hampir sama dengan gula Jawa, tetapi gula aren diambil dari nira pohon aren, berwarna coklat cerah dan juga bersih. Kemudian pada gula kelapa, selain berfungsi sebagai pemanis, gula kelapa juga berfungsi sebagai pemberi warna coklat. Bahan baku dalam proses pembuatan gula kelapa adalah nira kelapa. Masuk pada bab selanjutnya, yaitu metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan selama 6 bulan di Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Pangan, serta Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan, Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah alat. Alat yang digunakan meliputi timbangan analitik, Shimazu, alat roasting kopi RK20 RCG, putaran 20 rpm, oven, roast bean coffee grinder Eureka, isi drip filter, gelas ukur Iwaki, ayakan 60 mesh, desikator, gelas seloki, nampan, pengaduk loyang, labu takar, cawan aluminium, spatula, toples, mikropipet, pipet tetes, breaker gelas 250 ml, stopwatch, spektrofotometer, alat tulis, kromatometer, Minolta CR300, dan kamera. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian, bahan utama yang digunakan adalah kopi robusta. Bahan lain yang digunakan adalah air mineral, gula pasir, gula aren, dan gula kelapa. Sedangkan bahan yang digunakan analisis yakni aquades, fenol, reagen DPPH, metanol, reagen volin, Yosselteu 10%, asam galat, kertas saring, NaOH, dan kloroform. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Tahapan penelitian meliputi yang pertama adalah preparasi biji kopi roasting. Kemudian yang kedua, perbedaan tingkat roasting dan variasi jenis gula. Yang ketiga adalah penggilingan kopi roasting. Dan yang terakhir adalah seduhan kopi metode isi drip. Selanjutnya adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian menggunakan rancangan faktorial dengan menggunakan 2 faktor. Kemudian menggunakan juga desain rancangan acak lengkap. 2 faktor tersebut meliputi variabel bebas dan juga variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian kali ini adalah perbedaan tingkat roasting dan variasi jenis gula. Sedangkan variabel terikat menggunakan analisis kimia, analisis fisik, dan analisis organoleptik pada praktiknya. Selanjutnya adalah pengamatan dan analisis data. Pengamatan yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah antara lain analisis fisik, analisis kimia, dan juga analisis uji organoleptik. Untuk analisis fisik yang dilakukan yaitu analisis densitas massa, yaitu menghitung dengan rumus bobot gelas ukur dan bubuk dikurangi bobot gelas ukur kosong dibagi volume gelas ukur untuk mengetahui densitas massa. Kemudian analisis fisik yang kedua adalah analisis warna. Pengukuran warna terhadap bubuk kopi dilakukan dengan menggunakan kromatometer Minolta. Selanjutnya adalah analisis kimia. Analisis kimia yang dilakukan antara lain adalah analisis kadar air. Kemudian analisis total fenol dilakukan terhadap ekstrak kopi dan dianalisis dengan menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Dan analisis kimia yang ketiga adalah analisis antioksidan dengan metode DPPH, digunakan untuk mengetahui kemampuan antioksidan menangkap radikal bebas. Sedangkan uji organoleptik yang diterapkan adalah uji kesukaan terhadap rasa, warna, dan aroma kopi robusta isi drip yang dihasilkan. Hasilnya dinyatakan dalam skala hedonik, mulai dari sangat tidak suka sampai tingkat sangat suka.
Pengujian dilakukan oleh 25 orang panelis terlatih dengan 3 kali ulangan. Yang terakhir adalah analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Software Analysis of Variance atau ANOVA dengan taraf signifikansi 0,05 dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Apabila terdapat perbedaan, maka dilanjutkan dengan uji DMRT dengan taraf kepercayaan 90%. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS 21. Sekian presentasi proposal dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.